Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tolong maafkan kami, maafkan Eko anakku. Dia hanya ingin mengambil anaknya. Kehadiran anak itu sudah lama kami nantikan. Dia hanya ingin merawat anaknya. Kenapa kalian setega ini pada kami? Tangis seorang wanita parubaya yang sedari tadi memeluk tubuh Eko. Tangisnya terdengar begitu pilu. Memang dia tidak salah jika ingin merawat anaknya, tapi harusnya dia tahu diri tentang nasib anaknya yang merupakan anak pembawa sial. Harusnya dia merelakan saja bayi itu diasuh oleh Budi Rahayu yang jelas-jelas bisa menangkal dan menangani bayi itu agar kesialannya tidak berimbas kepada kita semua. Maka dari itu, anakmu itu harus mati karena telah berani menentang kita semua. Bagi seorang warga dengan nada yang terdengar murka. Tidak, tolong jangan bunuh anakku, biarkan dia hidup. Kalian sudah terlalu parah memberikan penyiksaan padanya. Ibu Omeko memohon. Tidak bisa. Anakmu telah menghina Budi Rahayu yang jelas-jelas telah begitu berjasa dan melindungi desa kita ini. Menentang Budi Rahayu sama saja dengan menentang kami semua. Dan hukuman bagi anakmu ini adalah mati. Dia harus kami habisi. Suara lantang dari salah seorang warga kembali terdengar. Bayi dalam gendonganku semakin gencar menangis. Aku semakin panik. Bayi itu seolah dapat merasakan jika ayahnya tengah berada dalam kesulitan. Tolong Bayu, tolong kasihani anakku. Katakan kepada warga agar mereka tidak menghabisi anakku. Ibu dari Om Eko merangkak, lalu berlutut di hadapan nenek. Bahkan kulihat wanita parubaya itu mencium kedua kaki nenek. Aku merasa tidak tega. Punggung wanita itu bergetar karena tangisannya. Kulihat nenek menarik salah satu sudut bibirnya. Sepertinya dia merasa telah di atas angin karena mendapatkan pembelaan dari ratusan warga yang ada di sana. Bu, tolong ampuni Mas Eko. Biarkan Bule Darmi membawa anaknya ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan. Tante Tami ikut bersujud dan memohon di bawah kaki nenek. Aku pun mengikuti langkah Tante Tami. Kulakukan hal yang sama. Sudahi ini, Nek. Tanganku yang bergetar menakuk. Aku yang telah berlutut saat itu mendongak kepada wajah nenek. Ku tatap mata garangnya dengan mataku yang basah. Nenek sempat menatapku dan Tante Tami secara bergantian. Bangun kalian, lirih nenek padaku dan tante. Tolong perintahkan warga untuk membawa Mas Eko ke puskesmas, Bu. Dia harus segera diobati. Pinta Tante Tami, Bu Darmi, atau ibu dari Om Eko terlihat mengangguk cepat karena setuju. Mata wanita tua itu masih basah. Aku mohon Bayu. Bu Darmi kembali memohon. Bawa mayat Eko dan buang bangkai itu ke jurang. Aku tidak mengambil resiko dengan membiarkan pembangkang itu tetap hidup. Pekik nenek memberi titah kepada warga. Ibu, tidak, jangan, tolong jangan buang anakku. Dia satu-satunya tulang punggung kami. Tolong jangan lakukan itu. Tangis Mbok Darmi meraung-raung. Dia berusaha mencegah para warga yang mulai mengangkat kasar tubuh Meko yang telah tidak berdaya. Aku hanya mampu membisu dan memaku. Lidah dan seluruh tubuhku merasa keluh. Bagaimana bisa nenek menganggap orang yang jelas-jelas masih bernafas sebagai mayat? Tapi yang lebih kejamnya lagi,
Kenapa nenek memerintahkan warga untuk melempar tubuh Om Eko ke jurang? Mbak, tolong Mbak. Tolong jangan lakukan ini pada kami. Tolong hentikan mereka. Tolong, aku mohon. Bodarmu kembali bersujud di depan kaki nenek. Bahkan kali ini, dua anak gadis itu pun turut menangis dan memohon pada nenek. Aku berharap nenek akan lulus setelah ini. Tapi tidak. Nenek justru menendang wajah Bodarmi hingga terjungkal ke belakang. Nek, aku refleks memegih karena tak tega. Jangan ikut campur, ucap nenek menatapku tajam. Masuk, ucapnya lagi, seraya melenggang menuju pintu dan masuk ke dalam rumah. Aku dan Tante Tami masih terpaku di tempat semula. Tante mendekati Bodarmi, wanita yang masih menangis pilu meratapi nasib anaknya. Maaf, ucap Tante berusaha memeluk Bodarmi karena merasa iba. Minggir kamu, dasar manusia berarti iblis. Akan kupastikan kalian juga akan merasakan apa yang kami rasakan saat ini. Bekik wanita itu. Aku terenyak saat wanita itu mendorong tubuh ramping Tante Tami hingga terjungkal ke tanah. Tolong jangan katakan itu. Aku minta maaf, ucap Tante Tami. Kami hanya bisa menangis. Tidak ada kata maaf untuk kalian. Ingat, kami pasti akan kembali untuk menuntut balas. Akan kuhabisi seluruh keluarga Rahayu. Bekik wanita itu. Matanya melotot menatap kami. Dia juga mengacukan telunjuk gemetarnya ke arah kami, membuatku bergidik ngeri. Wanita itu bangkit. Lalu dengan langkahnya yang sempoyongan, ia mulai berlalu menjauh dari hadapan kami. Di bawah kedua anak perempuannya, yang mungkin usia mereka berkisar 12 tahun. Sedangkan yang satunya lagi, mungkin sebaya denganku. Aku dan Tante masih memaku di tempat kami semula. Mata kami yang masih basah menatap iba punggung ketiga wanita itu yang berjalan tertatih semakin jauh. Malam semakin larut. Aku masih belum bisa tidur. Nandu dan Naya sudah terlelap. Begitu pula Ciko kucing kami. Aku masih terjaga ditemani bayi Mamet yang sedikit rewel. Entahlah, dari siang tadi bayi ini meringis menangis dan merengek. Mungkin karena ia turut merasakan penderitaan ayahnya. Kasihan Om Eko. Bagaimana nasibnya sekarang? Apa warga benar-benar membuang tubuh babak belur itu ke dalam jurang? Nauzubillahi min dzalik. Aku tak sanggup mencegah air mataku mengalir jika harus mengingat penderitaan yang harus dialami oleh Om Eko. Semoga Om Eko selamat. Lirihku. Suara aneh terdengar dari dalam kamar sebelah. Ya, itu adalah suara Tante Tami dengan suami gaibnya. Aku sudah mulai terbiasa dengan hal itu. Suara aneh memang selalu terdengar dari kamar sebelah setiap tengah malam. Intinya, aku jangan sampai bersuara. Itu pesan Tante Tami pada aku. Kasihan Tante Tami. Padahal dia merasa begitu tertekan dan tersiksa. Tapi dia terpaksa harus menerima dan menjalaninya. Dan itu semua Tante lakukan adalah demi kami. Dia masih tetap bertahan, hanya demi ingin berusaha menyadarkan nenek, sekaligus menemukan 3 benda yang bisa membebaskan kami semua. Semoga 3 benda itu secepatnya terkumpul, agar Tante Tami tak perlu melayani makhluk mengerikan itu lebih lama lagi. Mamet menangis semakin kencang. Aku semakin panik. Aku takut makhluk di kamar sebelah mendengar, lalu menemukan kami di sini. Ku gendong bayi itu, ku berikan dia susu botol, tapi dia tidak mau. Bahkan tangisannya pun semakin kejer. Bagaimana ini? Aku bahkan tidak begitu pandai mengurus bayi, apalagi jika bayi ini terus-menerus menangis. Suara wanita lirih terdengar tepat di belakangku. Bayi dalam gendonganku seketika terdiam, bahkan dia tersenyum. Tapi tengguku meremang, bulu kuduku pun berdiri serentak. Nyanyian Nina Bobo masih terdengar di belakangku. Aku menoleh perlahan. Astagfirullahaladzim. Aku berucap lirih. Rasanya hampir pingsan. Saat baru menoleh, wajahku telah bertatapan dengan wajah pucat Sundari. Wajah kami begitu dekat. Tubuhku gemetar. Waktu serasa terhenti saat itu. Aku tak mampu berpaling. Bahkan mataku serasa tak bisa mengerjap. Masih kutatap wajah pucat Sundari dengan perasaan takut yang begitu memuncak. Sosok wanita pucat itu
masih saja menyanyikan lagu Nina Bobo pada bayi yang kini mulai enteng dan tenang dalam pangkuanku. Rambut wanita panjang tergerai, mengenakan daster warna putih yang dihiasi roda darah mengerikan karena matanya menghitam sangat pucat. Susah payah aku berusaha menelan ludahku, tapi serasa tak mampu. Wanita itu begitu dekat denganku, bahkan aku dapat merasakan jika perutnya menempel pada punggungku. Aroma anyir darah juga menyeruak dari tubuh sosok sundari itu. Aku benar-benar didera ketakutan. Keringat dingin semakin deras mengucur. Dadaku semakin sesak karena merasa kesulitan bernafas. Rasanya aku ingin pingsan saat itu juga. Bayi Mehmet sudah tenang. Bahkan bayi lucu dalam gendonganku sudah mulai terlelap. Sundari mengeningkan nyanyiannya. Jaga anakku, jangan sampai dia menjadi korban nenekmu selanjutnya. Suara Sundari terdengar berbisik di salah satu telingaku. Suara itu hanyalah bisikan, tapi rasanya begitu menekan. Bulu kuduku semakin meremang karena itu. Setelah Sundari memberikan bisikan itu padaku, angin mulai berembus di dalam kamarku. Tidak begitu kencang, tetapi bagiku itu cukup mengganggu. Seiring dengan hembusan angin tersebut, sosok Sundari pun menghilang. Tubuhku melemas. Hari ini kebetulan tanggal merah, otomatis sekolah libur. Aku membantu pekerjaan Tante Tami sebelum adik-adikku bangun. Mereka bertiga masih terlelap di dalam kamar. Pasien nenek sudah berdatangan, padahal waktu masih sangat pagi. Nenek pun belum pulang dari pasar. Nenek telah pergi ke pasar setelah sarapan pagi, dan waktunya masih pagi-pagi sekali saat nenek berangkat. Aku membantu Tante Tami mendata nomor antrian pasien, karena nenek hanya dukun kampung. Jadi antriannya pun masih manual, masih menggunakan daftar hadir yang ditulis tangan. Siapa yang hadir duluan, nanti akan dapat mendapat penanganan lebih dulu. Begitu selanjutnya sampai pasien selesai ditangani semua. Aku harus mencatat mereka satu persatu, nama beserta jenis keluhan mereka, agar nenek lebih mudah nantinya. Waktu berselang, nenek pun pulang. Seperti biasanya nenek pulang membawa bungkusan plastik hitam yang isinya macam-macam sesajen dan juga pembalut bekas. Dan seperti biasa, Tante Tami segera membawa bungkusan itu, lalu mengolahnya menjadi boreh. Nenek pun mulai menangani pasiennya satu persatu. Pengobatan demi pengobatan telah selesai. Waktu pun telah menjelang sore. Pasien yang telah ditangani akan pulang satu persatu hingga pasien benar-benar pulang semua. Pasien terakhir, seorang gadis muda yang diantar oleh seorang anak laki-laki yang mungkin masih sebaya dengannya. Setelah berkenalan, aku jadi tahu jika namanya adalah Risma dan anak laki-laki yang datang bersamanya adalah Andre. Mereka sepasang kekasih, katanya. Keduanya masih duduk di sekolah menengah atas kelas 10, tapi mereka datang ke sini untuk melakukan aborsi karena Risma telah telat datang bulan selama 2 bulan. Dan setelah dites menggunakan test pack, katanya hasilnya positif. Itu cerita yang aku dengar dari mulut Risma sendiri. Dan Andre adalah bapak dari janin yang dikandung Risma. Mereka sama-sama datang dari kota. Mereka sengaja melakukan aborsi yang tempatnya jauh, agar tidak ada yang mengenali mereka. Begitu cerita yang aku dengar dari mulut Andre saat Risma mulai ditangani oleh nenek. Aku sangat menyayangkan sekali tindakan mereka, tapi aku harus bilang apa? Itu bukanlah urusanku. Risma mulai meronta dan menjerit kesakitan. Lagi-lagi aku merasa ngilu saat melihat orang tengah melakukan aborsi. Tak ada lagi pasien lain. Nenek memang biasa menangani pasien aborsi paling terakhir setelah pasien yang lain pergi. Itu bertujuan agar praktek ilegal yang dilakukan nenek tidak diketahui banyak orang. Risma menjerit semakin keras. Suaranya begitu terasa memilukan. Janin bayi telah berhasil didapatkan, tapi Risma masih terus kesakitan. Bahkan darah segar mengalir begitu deras dari jalan lahir wanita malang itu. Kami mulai panik. Tami, kasih dia ramuan. Tita nenek. Kulihat wajah nenek juga terlihat begitu panik. Apa yang akan terjadi, Nek? Tanya Andre lebih panik lagi. Pacarmu pendarahan, hardik Tante Tami. Kurasa Tante Tami merasa geram dengan Andre karena dia benci dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Bukannya menanggung perbuatannya,
Dia justru membawa pacarnya untuk aborsi. Terus bagaimana? Andre semakin panik. Ia mengacak rambutnya sendiri. Sedangkan Risma mulai kejang-kejang. Darahnya hampir habis. Dia tidak akan selamat, lirih nenek seraya memijit keningnya. Aku semakin takut, tapi aku tak mampu berbuat apa-apa. Selamatkan dia, Nek. Apa yang harus aku katakan nanti pada orang tuanya jika dia sampai mati di sini? Andre merengek seperti anak kecil. Diam kamu. Kamu pikir aku tidak pusing, Kalau dia sampai mati di sini, aku juga nanti akan kena, cecar nenek. Turut geram juga dengan Andre yang terus saja merengek. Denyut nadi dan jantungnya nggak ada lagi, Bu. Ya Allah, kami semua merasa hancur saat mendengar ucapan Tante Tami. Setelah Tante cek berulang-ulang pergelangan tangan kiri, leher sebelah kiri, dan dada Risma, ternyata denyut nadi dan jantungnya sudah tidak ada lagi. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mati. Aku tidak mau dipenjara. Tangis Andre, menjabak-jabak rambutnya sendiri. Kenapa hanya dirimu saja yang kamu pikirkan? Kamu tidak lihat, gara-gara kamu, nyawa anak orang jadi hilang. Pekik Tante Tami. Sudah. Kita cari jalan keluarnya. Jangan malah berdebat di sini. Pekik nenek melerai pertengkaran Tante Tami dan Andre. Iya, kamu juga harus bertanggung jawab. Gara-gara kamu pacarku mati. Andre memaki nenek. Tangannya bahkan berani menunjuk wajah nenek. Mau mati juga kamu, Ancam nenek. Mata nenek membulat, menatap tajam pada Andre dengan murkanya. Andre hanya menggeleng cepat. Seluruh tubuhnya telah basah dengan keringat dingin. Kita harus bagaimana, Bu? Tanya Tante semakin panik. Kita kuburkan saja mayat ini di belakang rumah. Aku setuju. Andre memotong kalimat nenek. Kalimat yang terdengar menyebalkan, membuat kami menoleh bersamaan dan menatap kesal pada Andre. Lebih baik kita pulangkan saja pada keluarganya, Nek. Aku merengek. Tak terbayang bagaimana perasaan keluarganya nanti jika anak mereka sampai tidak pernah pulang lagi ke rumah. Jangan bodoh kamu. Kita semua bisa dipenjara karena ini, nenek memakiku. Aku hanya mampu menunduk sedih. Tante menepuk pundakku lalu mengulas senyum. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya nenek benar-benar memutuskan mengubur jasad Risma di belakang rumahnya sebagai pilihan satu-satunya. Karena tidak mungkin memulangkan Risma dalam kondisi meninggal. Terlebih karena meninggalkan wanita muda ini dikarenakan tindakan aborsi yang dilakukan oleh nenek. Yang jelas, aku tidak mau sampai ada orang lain yang tahu tentang wanita ini. Aku tidak mau masuk penjara. Apalagi jika warga sampai tahu tentang kejadian ini. Bisa-bisa mereka menghabisiku karena merasa kecewa. Tugas nenek. Kami yang merasa ketakutan hanya menurut saja. Oke, di mana kita akan menguburkan Risma? Biar aku yang menggali tanahnya. Tanya Andre bersemangat. Tante Tami kembali menatap tidak suka pada laki-laki kurang ajar yang tidak punya hati itu. Maaf, ucap Andre kikuk saat menyadari tatapan Tante Tami yang begitu tajam mengincarnya. Kamu gali tanah di belakang rumahku. Tami akan mengantarmu dan menunjukkan tempatnya. Biarkan aku urus dulu jasad pacarmu ini, ketus nenek. Andre hanya berani mengangguk seolah tidak berani untuk menjawab. Setelah Tante Tami dan Andre pergi ke belakang rumah untuk menggali tanah, nenek mulai menangani jasad Risma yang telah terbujur kaku di atas dipan dengan area bawah perutnya bersimbah darah. Aku masih berdiri memaku di depanku semula. Aku harus bingung berbuat apa. Kejadian ini cukup membuatku syok. Bahkan aku merasa trauma. Sungguh berat pengorbanan seorang perempuan. Rasanya setelah melihat kejadian ini, aku bahkan merasa takut untuk menikah dan memiliki anak. Aku menatap jasad Risma yang tampak menyedihkan. Air mataku luruh membayangkan kesedihan keluarganya, karena Risma tidak akan pernah pulang ke rumah dan bertemu dengan mereka lagi setelah ini. Semoga kamu tenang di alammu sekarang, lirihku. Tatapanku masih tak lepas dari wajah pucatnya yang membiru
karena kehabisan darah. Itu untuk apa, Nek? Gagapku. Aku terkejut saat nenek bersiap menusukkan pucuk gunting pada salah satu mata Risma. Kedua mata Risma masih dalam posisi melotot saat itu. Aku akan mencongkelnya agar arwahnya tidak tahu jalan untuk pulang atau untuk gentayangan dan memberitahukan kepada orang lain di mana keberadaan jasadnya. Aku membuka mulutku sendiri. Jadi itu juga niatan nenek pada jasad Wulan saat itu. Tiba-tiba aku mengingat Wulan kembali dan kembali terfikirkan olehku tentang di mana jasad Wulan berada. Aku semakin tidak tega saat nenek mencongkel kedua bola mata Risma dengan begitu kasar. Bahkan salah satu bola mata itu hingga menggelinding dan terpelanting di lantai. Tolong ambilkan yang jatuh itu, Del. Apa? Aku terkejut saat nenek memintaku untuk mengambilkan satu bola mata Risma yang jatuh. Sementara nenek kembali sibuk mencongkel bola mata yang satunya lagi. Ayo ambilkan sebelum 5 menit. Setelah 5 menit, benda itu sudah tidak ada gunanya lagi bagiku. Pekik nenek menatapku dengan tatapan geram. Tapi Nek, aku ragu, aku juga takut. Yang akan kuambil dari lantai itu bukanlah bola pimpong, tapi bola mata manusia. Ambil cepat. Suara nenek semakin melengking. Aku tersentak karenanya. Iya, jawabku refleks meninggi karena kaget oleh sentakan nenek. Aku mulai mencari, aku berjongkok lalu merangkak memasuki kolong meja karena bola mata tadi kulihat menggelinding di sana. Aku meneguk ludahku dengan susah payah. Bola mata itu telah aku temukan. Benda bulat berdarah itu berada tepat di depanku, tapi aku takut untuk mengambilnya. Ayo Delisa, cepat. Sebentar lagi waktunya habis. Setelah 5 menit, benda itu tak ada gunanya lagi. Geram nenek. Aku langsung meraih benda itu tanpa melihatnya, lalu buru-buru keluar dari kolong meja dan menyerahkan benda bulat mengerikan itu kepada nenek. Setelah kedua bola mata itu selesai dicabut dari lubangnya, nenek beranjak membawa 2 bola mata dan 1 janin yang berhasil diambil dari tubuh Risma. Nenek membawa 3 benda tersebut masuk ke dalam kamar rahasianya. Nenek selalu membawa benda-benda anehnya ke dalam sana. Apa jangan-jangan jasad Wulan juga ada di sana? Aku membatin. Jika itu benar, aku harus masuk ke dalam kamar rahasia nenek tersebut. Tapi bagaimana dengan sosok wanita berlidah panjang penunggu pintu masuk kamar itu? Tante Tami pernah bercerita jika makhluk itu tidak segan menyakiti atau bahkan biasa saja membunuh seseorang meninggal hanya dengan mengibaskan lidah panjangnya pada orang yang masuk ke dalam kamar rahasia nenek tanpa izin dari nenek. Bagaimana caraku masuk ke dalam sana agar aku bisa tahu apa saja yang ada di dalam kamar itu? Aku berharap bisa segera menemukan 2 benda yang tersisa. Jika benda itu memang ada di sana, maka aku harus masuk ke dalam kamar itu, apapun yang terjadi. Jika aku tak bebas, setidaknya aku harus sedikit berkorban demi menyelamatkan yang lainnya. Nenek keluar dari dalam kamar rahasianya. Dia mengunci pintu kamar tersebut, kemudian berjalan menuju pintu belakang rumah, tempat Tante Tami dan Andre tengah menggali tanah untuk mengeburkan jasad Risma. Aku sempat memperhatikan nenek. Setelah nenek keluar dari kamar rahasia dan mengunci pintunya, nenek menyimpan kunci pintu tersebut di dalam kemben yang melingkar di belut datarnya. Aku membuang nafas kasar. Aku berpikir bagaimana caraku bisa mengambil kunci yang disembunyikan di dalam kemben itu. Aku semakin mendekati pintu kamar rahasia itu. Kutekan handle-nya, tapi sangat keras. Aku harus mendapatkan kuncinya terlebih dahulu agar dapat masuk ke dalamnya untuk mengetahui ada apa saja di dalam sana. Aku menutup jasad Risma yang masih terbujur kaku di atas dipan. Kututup seluruh tubuhnya dengan kain panjang. Nandu dan Naya juga sedang main di dalam kamar. Aku khawatir jika mereka keluar dan sampai melihat jasad ini, mereka pasti akan ketakutan. Terlebih jika sampai mereka melihat kedua bola mata Risma yang telah kopong tanpa bola mata. Aku berjalan menyusul yang lain di belakang rumah. Aku terkejut setelah sampai di sana. Tulang belulang manusia telah menumpuk di tepi tanah yang tengah digali oleh Andri. Gila, mayat manusia sebanyak ini di belakang rumah. Kalian kanibal ya?
Umpatan dari Andre membuat nenek marah. Dia tidak merespon dengan suaranya, tapi matanya melotot. Mulutnya juga kumat kamit, seperti tengah merapal mantra. Apa ini? Sakit sekali!" teriak Andre. Kedua tangannya membekap kedua telinganya sendiri, yang mulai mengalirkan darah segar. Aku membekap mulutku sendiri. Apa yang terjadi dengan Andre kali ini? "Hentikan, Bu, dia bisa mati." Tante Tami berusaha membekap mulut nenek dengan telapak tangannya, berusaha keras agar nenek menghentikan mantranya yang tengah begitu menyiksa Andre saat itu. Andre luruh ke tanah, tubuhnya menggeliat kesakitan. Darah segar masih mengalir deras dari dalam kedua telinganya. Bukan hanya itu, bahkan puluhan kelabang juga mulai keluar dari kedua lubang telinga itu. Andre semakin kesakitan. Tante Tami masih berusaha menghentikan mulut nenek agar berhenti membaca mantra. Tapi nenek tak mengindahkan larangan Tante Tami. Mulut nenek masih kumat kamit hingga Andre kejang-kejang dan akhirnya meninggal. Puluhan kelabang keluar satu persatu dari kedua lubang telinga Andre yang masih mengeluarkan darah segar itu. Ya Allah, kejahatan seperti apa lagi yang harus aku saksikan dari setiap kejahatan nenek? Aku sudah tidak kuat lagi rasanya. Ya Allah, tolong tunjukkan pada kami di mana keberadaan dua benda yang masih tersisa, agar kejahatan nenek cukup sampai di sini. Tante Tami luruh. Dia duduk bersimpuh di atas tanah. Matanya menatap jasad Andre yang masih mengeluarkan darah segar dari kedua lubang telinganya. Jasad pemuda itu telah terkapar dengan mata terbuka di dasar lubang tanah yang telah ia gali sendiri. Kita tidak mungkin membiarkan dia keluar hidup-hidup. Bisa bahaya kita kalau apa yang ada di rumah ini dan apa yang telah terjadi dengan pacarnya sampai bocor ke orang-orang. Aku rasa dia bocah urakan yang tidak bisa menjaga sikap, apalagi menjaga mulutnya sendiri. Gerutu nenek. Nenek turun ke dasar lubang tanah tempat Andre masih terkapar. Seperti yang dilakukan pada Risma, nenek juga mencongkel kedua bola mata pemuda itu dan membawa dua bulatan mengerikan itu masuk ke dalam kamar rahasianya. Setelah tanah galian siap, nenek dibantu Tante Tami mengeburkan jasad Risma dan Andre bersama tulang belulang yang awalnya sempat dikeluarkan dari galian tanah tersebut. "Ayo Del," ajak Tante Tami setelah proses penguburan ilegal itu selesai. Aku masih memaku karena merasa syok. "Ayo," ulang Tante Tami seraya merangkul pundakku dan membawaku masuk kembali ke dalam rumah. Malam menjelang. Nandu dan Ayah belum tidur, tapi kami sudah berada di dalam kamar. Aku memperhatikan kedua adikku yang tengah asik bermain Lego, meskipun pikiranku justru tengah melayang jauh. Aku masih pusing memikirkan bagaimana cara untuk masuk ke dalam kamar rahasia nenek. Aku sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan kedua benda yang lain, agar ketiga benda keramat itu segera terkumpul dan kami akan segera terbebas. Suara tangisan Mamet terdengar. Bayi itu tidur di kamar Tante Tami dari sore tadi. Tapi kenapa Tante belum mengantar bayi itu kemari? Padahal jika sampai keburu tengah malam, makhluk menyeramkan itu akan datang ke kamar Tante Tami. Bagaimana jika makhluk itu sampai menemukan bayi itu? Aku khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada bayi itu jika dia tetap berada di kamar Tante Tami. Aku bangkit dari dudukku. Aku keluar dari kamarku. "Tan," panggilku seraya mengetuk pintu kamar Tante Tami. Tidak ada sautan. Aku kembali mengetuk dan memanggil Tante Tami. Akhirnya pintu terbuka. Tante Tami muncul dari dalam kamarnya. "Ada apa, Del?" tanya Tante Tami. "Aku mau ambil dedek Mametan," ucapku. "Ambil dari mana?" Aku mengernyit heran dengan pertanyaan Tante Tami. "Loh, tadi kan dedek Mamet ada sama Tante." Aku mulai khawatir. "Jangan bercanda kamu, Del. Aku belum menggendong Mamet dari tadi." Tante mulai panik. "Tante yang jangan bercanda, Tan. Jelas-jelas tadi Tante mengambil Mamet dari kamarku. Tante bilang tadi Tante pengen ngelonin sebentar, makanya aku bolehin. Kenapa sekarang Tante ngomong gitu? Seolah Tante tidak tahu di mana dia." Aku semakin cemas.
Air mataku tak dapat terbendung. Aku mengkhawatirkan bayi itu sekarang. "Kita cari dia, Del," ucap Tante Tami, lalu bergegas keluar dari kamarnya. Aku dan Tante Tami mencari Dedek Mamet kemana-mana. Bukan hanya di area rumah saja, bahkan kami juga mencari mengelilingi kampung. Wajah Tante Tami terlihat begitu khawatir. Aku menjadi takut. Aku takut jika ternyata telah terjadi sesuatu hal yang buruk pada bayi malang itu. "Tante yakin tadi nggak ngambil Dedek Mamet? Jelas-jelas loh tadi sore tantenya datang ke kamarku, menggendongnya, lalu membawa Dedek Mamet keluar dari kamarku. Tante bilang kalau tante mau bawa dia ke kamar tante karena pengen ngelonin, makanya aku bolehin, Tan. Tapi kenapa jadi ngilang gini, Tan?" Rasanya aku hampir menangis. Aku tak sanggup membayangkan hal terburuk yang mungkin terjadi pada bayi itu. Tante masih belum menjawab. Raut wajahnya terlihat begitu cemas. "Nenek di mana, Tan? Kita dari tadi tidak lihat nenek lo di rumah." Aku baru ingat, jika memang saat kami berkeliling mencari Mamet di area rumah, kami tidak menemukan nenek dimanapun. Atau jangan-jangan aku mencari kesimpulan sendiri. Tante juga turut berpikir. "Kita pulang, Del," ajak Tante kemudian. Pergelangan tanganku telah digenggam erat. Aku berjalan mengikuti langkah Tante Tami. Sesampainya di rumah, kami kembali mencari keberadaan bayi Mamet dan nenek. Kami mulai takut jika ternyata nenek menumbalkan bayi itu. Kami mencari di mana-mana, tapi tak kunjung ditemukan. Hanya satu tempat yang belum kami cari, ialah kamar rahasia nenek. Kami sudah berdiri di depan pintu kamar rahasia nenek. Kami masih berdiri memaku, menatap daun pintu yang berwarna coklat pelitur itu. Jantung kami berdegup kencang. Bahkan aku dapat mendengar suara jantung Tante Tami karena posisi kami begitu dekat. Di luar tak terdengar apapun. Kondisi di dalam kamar rahasia nenek tampak sepi. Tak ada pula asap beraroma bakaran dupa seperti malam-malam sebelumnya. Aku menoleh pada Tante Tami. Tante terlihat masih ragu. Aku mengerti. Mungkin Tante masih takut dengan cerita tentang wanita berlidah panjang yang menunggu pintu masuk kamar itu. Tapi aku meyakinkan pada Tante Tami jika kami memang harus masuk ke dalam kamar itu, selain untuk memastikan keberadaan Mamet. Aku juga memberitahukan pada Tante Tami tentang petunjuk dari Wulan di dalam mimpiku. Dan dari ceritaku, Tante Tami mulai yakin untuk masuk seperti aku. Tante Tami juga ingin segera memastikan apakah jasad Wulan tersembunyi di dalam ruangan itu atau tidak. Kami sudah tidak sabar lagi untuk menemukan dua benda yang kami butuhkan agar kami segera terbebas. "Berdoa dulu sebelum masuk, minta perlindungan kepada Allah," Tante memberiku nasihat. Aku mengangguk, kemudian merapalkan doa sebisaku. Setelah selesai doa, aku mulai mantap. Tapi tanganku masih bergetar saat berusaha menyentuh gagang pintu. Akhirnya, Tante Tami yang nekat membuka pintu kamar tersebut. Suara pintu berderit. Beruntung pintu tak terkunci. Kami masih berdiri di depan pintu, sementara pintu semakin terbuka lebar. "Awas, Del," pekik Tante Tami saat aku mulai melangkahkan kaki menuju ambang pintu. Bersama dengan itu sosok Mama muncul. Entah datangnya dari mana. Mama mendorong tubuhku hingga aku tumbang ke lantai. Tante Tami mengadu. Dia yang masih diam di tempat tiba-tiba mengadu sakit dan ambruk di lantai. Aku bangkit lalu menghampiri Tante Tami yang masih mengerang sakit. Sosok Mama sudah tidak terlihat lagi. Kenapa Mama mendorong tubuhku? "Tante enggak apa-apa?" tanyaku saat berada dekat dengan Tante yang masih mengerang sakit. "Suni," lirik Tante sembari menangis, menekan salah satu pundaknya. Aku terkejut saat cairan merah darah mulai merembes dari pori-pori bajunya yang melekat pada pundak Tante Tami. "Pundak Tante kenapa berdarah?" tanyaku panik. "Suni nyambarkan lidahnya pada aku, Del," lirik Tante Tami dengan nafas yang tertahan. Mungkin rasanya begitu sakit. "Siapa Suni, Tan?" tanyaku masih panik. "Penunggu pintu. Untung kamu menyingkir tadi. Hampir saja lidah itu menyambar tubuhmu,"
Lirik tante, mataku tiba-tiba saja berair. Mama mendorong tubuhku agar aku selamat dari Suni. Astagfirullahaladzim, ini parah sekali lukanya, Tan. Aku terkejut saat membuka baju pada lengan Tante Tami. Luka di lengan Tante Tami terlihat menganga cukup panjang dan dalam, seperti habis terkena sabetan benda tajam. Darah segar terus mengalir deras. Aku segera bangkit mengambil perban dan ramuan nenek untuk mengobati luka itu. Tapi aku tidak melihat ada siapapun di pintu itu, Tan. Ucapku bingung. Lebih baik kamu tidak pernah bisa melihatnya. Lirik tante masih menahan rasa sakit. Apa-apaan ini? Aku dan Tante Tami berloncak kaget saat menyadari nenek telah berdiri di dekat kami. Matanya menatap tajam ke arah kami yang masih duduk mengobati luka Tante Tami di depan pintu kamar rahasia nenek yang masih terbuka lebar. Bagaimana ini? Nenek pasti marah, batinku. Sedang apa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Nenek mengulang pertanyaannya. Suaranya begitu lantang hingga kami terlonjak kaget dibuatnya. Sorot matanya juga begitu tajam menatap kami. Bayi dalam gendongan nenek mengalihkan perhatianku. Mamet bersama nenek? Tanyaku dengan bibir bergetar. Pertanyaanku belum kalian jawab, kamu sudah menanyakan hal lain. Maki nenek, tatapannya tambah geram. Kenapa pintu kamar itu terbuka? Siapa yang telah lancang membuka pintu itu? Kami mencari Mamet. Dia tidak bisa ditemukan setelah mencari di mana-mana. Hanya kamar itu yang belum kami periksa. Makanya kami... Apa kamu tidak bilang dari Lisa? Kamu kan tahu, tidak ada satupun orang yang bisa memasuki kamar itu tanpa seizin aku. Nenek memotong kalimatku dengan memaki Tante Tami yang saat itu masih meringis sakit. Aku lupa, Bu. Lirik Tante Tami disertai ringisan nyeri. Lupa? Nenek mendengus kesal. Suni, tutup pintunya. Nenek memberi perintah pada sosok yang bernama Suni, yang aku sendiri tak dapat melihat seperti apa sosoknya. Dan aku terlonjak kaget saat pintu itu menutup dengan sendirinya, begitu kasar, hingga menimbulkan suara debaman yang begitu keras. Bawa bayi ini ke kamar. Nenek menyerahkan bayi Mamet kepadaku. Aku menerima bayi itu dengan takut-takut. Kuperiksa seluruh bagian tubuh Mamet, takut jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada bayi itu. Kenapa diperiksa begitu? Nenek melotot padaku, menatap heran tingkahku saat itu. Nenek bawa Mamet kemana tadi? Tanyaku masih dengan nada takut. Dari warung, beli garam, ketusnya. Tapi kan garam di dapur masih banyak, Nek. Untuk apa membeli garam malam-malam? Sedihku. Kenapa kamu selalu banyak nanya? Udah sana, bawa bayi itu masuk ke kamarmu, tidurkan dia. Pekik tante aku sempat kaget karena nada nenek kali ini makin meninggi. Sana. Iya, Nek, jawabku. Lalu berlalu membawa bayi Mamet ke dalam kamarku. Naya dan Nandu telah terlelap. Bibirku refleks tersenyum. Mereka memang anak yang baik dan nurut. Bahkan mereka tidak pernah menyusahkanku. Beruntung aku punya mereka sebagai adik-adikku. Aku membaringkan bayi Mamet yang telah terlelap di sisi Naya. Kemudian kuselimuti dia dan menaruh guling di sisi kanan dan kirinya agar bayi itu tidak dikedinginan. Sakit, Bu. Pekikan kesakitan terdengar dari suara Tante Tami. Aku buru-buru bangkit dan keluar kamar untuk menghampiri. Apa yang nenek lakukan? Aku menghampiri mereka dengan tergesa. Kulihat nenek mengusap luka Tante Tami yang menganga dengan gerakan tangan nenek yang kasar. Kamu itu tidak tahu apapun. Lebih baik diam saja. Pekik nenek menyingkirkan tanganku yang berusaha menghalangi aktivitas nenek saat itu. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.